Olivia Elfatma dari Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta dengan nomor NIDN 0525128802 dan nomor NUPTK adalah 155776667230283. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PBD UKT PT di bidang pengajaran. Kepakaran saya di bidang geografi. Berikut ini akan kami tayangkan praktek mengajar yang akan saya lakukan pada mata kuliah Pemetaan dan Sistem Informasi Geografi atau SIG dengan kode mata kuliah 24.041.07. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah meliputi CPL Prodi, yaitu meliputi bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan, mampu menunjukkan konsep dasar, peran, dan fungsi peta. Kemudian mampu menunjukkan dan mempraktekkan tahap penggunaan peta atau map use yang meliputi membaca peta, map reading, dan analisis peta, map analysis. Mampu menggunakan alat survei dan aplikasi pemetaan dalam inventarisasi data pemetaan, baik itu dalam menunjukkan konsep dasar, peran, dan fungsi peta. Lalu mampu menunjukkan dan mempraktekkan tahap penggunaan peta, mampu menggunakan alat survei dan aplikasi pemetaan dalam inventarisasi data pemetaan terkhusus di perkebunan. Adapun CPMK, ya ini mahasiswa dapat mengenal peta sebagai dokumen visual dan muka bumi, mengidentifikasi peta sebagai peraga visual, ide atau gagasan, serta menggunakan peta sebagai sumber data geospasial dan alat analisis spasial. Mahasiswa mampu menerapkan analisis peta baik itu fundamental atau dalam teknologi terapan di perkebunan. Mata kuliah ini secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu pertama pengantar kartografi, lalu yang kedua pengenalan alat survei pemetaan untuk perkebunan, yang ketiga sistem informasi geografi untuk perkebunan. Pada tahap pengantar kartografi mendeskripsikan konsep, pengertian, kartografi, syarat peta, dan usaha memenuhi syarat peta, fungsi peta, tahap proses pembuatan peta, jenis-jenis peta, unsur-unsur peta, tahapan penggunaan peta meliputi membaca peta dan analisis peta. Tahap pembuatan peta, perhitungan dalam analisis peta seperti skala peta, perhitungan jarak, perhitungan keliling lahan, dan luas lahan. Adapun pengelolaan data kontur dan kemiringan lereng. Tahap kedua, pengenalan alat survei pemetaan di perkebunan dengan menggunakan citra pengindaan jarak jauh, terutama untuk format kecil seperti penggunaan drone, dan inventarisasi data koordinat menggunakan GPS. Pembahasan pada mata kuliah ini diakhiri dengan pengenalan sistem informasi geografi atau SIG dan aplikasi pendukung pemetaan di perkebunan. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab interaktif,
diskusi, dan praktek. Adapun bahan kajian mata kuliah pemetaan dan sistem informasi geografi atau SIG yang kami gunakan, kami merujuk menggunakan buku-buku induk dan juga jurnal-jurnal atau penelitian terbaru, dan juga undang-undang yang digunakan di NKRI. Adapun buku-buku yang kami gunakan meliputi visualisasi data geospasial, topography mapping, map use, konsep-konsep dasar sistem informasi geografi, general cartography, element of cartography, pengetahuan peta, pemetaan topografi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Lalu ada terrain analysis and classification using aerial photography. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial, dan juga penelitian yang update terbaru mengenai pemetaan terutama yang ada di perkebunan. Sistem penilaian pada mata kuliah ini kami sesuaikan dengan standar yang ada di Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta yang akan ditampilkan pada gambar. Lalu akan kami paparkan juga langkah kegiatan pembelajaran yang akan kami praktekkan, rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan kami lakukan pada sajian berikutnya adalah dibagi menjadi 3 kegiatannya. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan meliputi pembukaan, doa, kontrak belajar, penjelasan topik dan tujuan pembelajaran atau CPMK. Terakhir pemberian motivasi pekerjaan pemetaan di perkebunan. Kemudian pada acara inti dosen memberikan materi, kemudian dosen memberikan contoh produk-produk pemetaan, lalu mahasiswa mencoba aplikasi produk pemetaan digital. Nah, lalu mahasiswa akan mencoba praktek menggunakan teknologi pemetaan yang modern saat ini. Diakhiri kegiatan terakhir ada kegiatan penutup, mahasiswa menganalisis objek gambar apakah termasuk peta atau bukan peta. Ini tersaji dalam bentuk kuis. Mahasiswa memberikan testimoni tentang refleksi pembelajaran yang diterima hari ini. Terakhir penutup, salam dan doa untuk rencana pembelajaran yang akan kami tampilkan. Langsung saja kami silahkan menyaksikan tayangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Udah siap ya hari ini? Siang ngapain, Bu? Belajar masa ngapain ya? Oke, hari ini kita akan pertemuan pertama untuk mata kuliah pemetaan dan sistem informasi geografi. Oke, kenalan dulu ya. Saya Olivia Leoparma. Udah kenal? Dah. Oke, mata kuliah ini tuh termasuk mata kuliah wajib ya. Nah, sebelum melanjutkan kita akan penjelasan dulu untuk capaian pembelajaran di mata kuliah ini. Nah, capaian pembelajaran itu apa sih? Apa target yang harus yang akan kalian dapat ketika mengikuti mata kuliah ini? Yang pertama, ini mahasiswa mampu melakukan survei pemetaan di perkebunan menggunakan alat pemetaan dan sistem informasi geografi atau SIG. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal peta sebagai dokumen visual data muka bumi, mengidentifikasi peta sebagai perada visual, ide atau gagasan, dan menggunakan peta sebagai sumber data geospasial. Nah, lalu yang terakhir nih CPMK-nya, mahasiswa menerapkan prosedur dan mengoperasikan alat akuisisi data, survei lapangan untuk pemetaan, pengukuran dan pengolahan data sosial secara presisi nih. Jadi pengukurannya jelas kan? Oke, ada pertanyaan nggak? Belum? Lanjut ya. Karena kita kenalan pertama, gimana kalau kita bahas peraturan kelas?
Oke. 3. Dalam kelas dilarang menggunakan HP kecuali saat ada ketentuan tertentu. Kalau nanti di nextnya kita akan praktek menggunakan Avanza, itu menggunakan HP itu baru boleh. Oke. 4. Ke toilet. Oke. Langsung keluar aja tanpa harus maju ke depan. Itu ada pintu di sebelah belakang itu, langsung keluar. Nanti kalau udah selesai masuk lagi dengan tidak mengganggu atau membuat gaduh ya, langsung duduk di tempat duduk. Sampai sini clear? Clear. Oke, ada yang mau nambah? Ya. Cukup. Oke, mau pemetaan, aku mau kenalan dulu sama artis terkenalnya pemetaan saat ini. Ada yang kenal? Apa? Siapa? Nami-chan. Wis, Nami-chan. Siapa itu? Itu navigator di krunya Wangzu. Wis, ada yang seneng One Piece lainnya nggak? Nggak ngerti? Iya. Just bagus, kamu tahu nggak dia navigator? Navigator fungsinya buat apa? Ada yang tahu navigator? Navigator itu untuk menunjukkan posisi kapalnya arahnya mau ke mana, arah tujuannya. Nah, ini butuh seorang navigator. Nah, ini adalah tokoh di One Piece. Dia adalah navigator kapalnya yang menuntun si Luffy kapal untuk menuju One Piece, arahnya pulau mana. Nah, dia ini adalah sebenarnya navigator, adalah seorang kartograf. Kartograf adalah ahli pemetaan. Nah, selain kartograf, pemetaan tuh kalau diturunkan jadi apa lagi loh? Banyak. Pemetaan itu tidak hanya menghafal peta dunia, banyak ilmunya. Nah, ini ada beberapa alumni kita yang menekuni pemetaan dan dia bisa mendapatkan posisi keren. Ada yang kenal nggak? Ini ada yang di sini juga nih. Nah, kita dari atas ya. Oke, yang ini nih. Nah, ini adalah Mas Fajar Gunanto. Ini sekarang alumni kita jadi surveyor pemetaan di perusahaan sawit. Nah, nih jadi surveyor. Yang kedua nih alumni kita juga nih lomba di Korindo nih. Ini turunan data pemetaan yang diaplikasikan pada database perkebunan. Nah, ini Korindo nih sampai Korea Selatan yang masih penghargaan. Berikutnya, nah ada yang pernah kenal ini nggak? Ada? Siapa? Abang angkatan 60. Oh iya, siapa namanya? Bang Mahendra. Yes, Mas Mahendra nih. Mas Mahendra ini waktu masih di tempat kita ngelakuin pemetaan, bikin 3 dimensi pemetaan. Nah, diadopsi ketika dia di perkebunan kelapa sawit. Nah, langsung diangkat jadi IT-nya, core IT-nya di sana. Nah, sekarang dia bikin website untuk tracking panen. Jadi penelitian yang kemarin, nah ini juara nih. Just kan juara 1 sekali tim. Terakhir, iya, ini ada tim yang baru angkat-angkatnya kemarin dapat hibah BPGP. Dapat berapa hibah ya? 20 ya? Nah, siapa nih? Yuk maju ke depan. Yeay. Siapa nih? Mbak Mel lagi sama Mbak ini. Iya. Tuh di sana dada-dada dulu. Iya. Ini pemetaan juga nih. Logo silakan. Makasih di applause dulu ya. Oke. Nah, inspirasi ya sih? Iya. Oke, aku sekarang ada yang sudah terinspirasi ya? Saya belum. Gimana? Saya tertarik dengan pemetaan karena melihat dari kombinasi antara teknologi, analisis data dan manfaatnya yang luas. Keren jelas. Kalian udah siap mau belajar pemetaan? Tantang dirimu keluar dari pemetaan ini mau jadi apa nih? Main skill dong pastinya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Oke, apa ini? Belum ya? Ilmu pengetahuan, seni dan teknologi tentang membuat peta disebut kartografi. Apa bilang? Kartografi ya. Ahli kartografi disebut kartograf. Jadi Nami adalah seorang kartograf. Yes.
diperkecil atau disamakan. Ini berdasarkan CIR tahun 1973. Nah, ini gambaran nih. Peta itu awalnya dari bumi nih. Kan ini bentuknya bulat nih. Nah, ini railroadnya, kamu lihat ujung-ujungnya ini sungai-sungainya ini ada lekuknya, ada ketinggiannya. Nah, ini railroad ini nanti diaplikasikan ke bidang 2 dimensi dengan sistem informasi geografi. Jadi nanti gunung ada layarnya sendiri, sungai ada layarnya sendiri. Masing-masing layar ini kalau ditumpuk jadilah sebuah itulah ini syarat peta. Oke. Pertama, tidak boleh membingungkan. Peta harus mudah dimengerti dan ditangkap maknanya oleh pemakai peta. Jadi bahasa peta harus universal. Jadi gambarnya itu begitu orang lihat langsung, oh ini maksudnya ke sini. Peta harus memberikan gambaran yang sebenar. Jadi kalau lokasi negara Konoha boleh tidak? Tidak. Konoha ada benar nggak di dunia? Nggak ada. Kalau Australia ada. Berarti boleh. Nah, peta hendaknya sedap dipandang mata, menarik, rapi, dan bersih. Jadi nggak bingung kan? Nah, ini usaha-usaha biar tidak bingung. Pertama, peta itu pasti ada 4 syarat utama. Ada keterangan atau legenda, terus ada skala peta, ada judul, yang terakhir bagian dunia yang ada di sini. Jadi kalau bukan 4 ini berarti bukan peta. Jadi syaratnya apa tadi? Ada legenda, ada skala, ada judul, dan jalan real. Nah, ini fungsi sebagai alat bekerja atau navigasi arah kapal nih, sebagai dokumen ilmiah, sebagai referensi atau bahan acuan. Contohnya kalau di perkebunan sawit ada peta blok kebun, nah itu acuanmu ke updating mana. Oh ini nanti habis panen rolling rotasi kemana, itu ada peta. Nah ini acuan. Lalu sebagai cara untuk menekankan topik, misalkan peta rawan banjir khusus, peta sebaran mantan. Nah itu kan khusus ya, hanya kamu yang tahu. Mantanmu nggak, yang tahu cuma kamu. Saya nggak tahu, boleh. Ya, diberitahu juga boleh. Oke. Nah, fungsi lain peta adalah menunjukkan lokasi. Kalau seandainya petamu itu kamu taruh di punggungmu, misalkan ada lokasimu yang gatal, gampang kan nunjukinnya. Kamu kan kalau ke sini, ini nggak kelihatan gitu kan. Coba kalau kamu pakai peta, ya nggak? Aduh gatal, kamu mau menuju ke sini, aduh nggak nyampe, bingung kan? Nah, kalau misalkan ada gatal, sebelah mana yang gatal? Portugal. Namanya menunjuk arah. Bisa ya? Peta multifungsi kan? Nah, tapi fotonya jangan dicoba. Ini hanya contoh. Oke, manfaat peta tadi sudah menunjuk arah ya, memberikan informasi pokok aspek ruangan. Contohnya tadi, kamu gatel di posisi mana? Portugal. Nah, Portugal itu lokasinya di mana? Itu kan nggak pindah Portugal. Di punggungmu tadi nggak pindah. Nah, itu berarti lokasi pokoknya ada di sana. Kamu mau pindah, misalnya saya di sini atau di sini, Portugalnya di punggung tetap nggak? Sama. Tetap. Nah, itu namanya lokasinya tetap. Pokok ya, informasi pokok. Sebagai
diolah itu menjadi sistem informasi geografi untuk pengolahannya. Nah, setelah diolah nanti ada simbolisasi, lalu dianalisis sebagainya, sehingga nanti muncul produk akhir yaitu adalah peta. Jadi dari pengolahan. Ya, gimana Mas Arya? Ya. Nah, kan kita sudah bahas tentang data lapangan, pengambilan data, pengolahan data, simbolisasi, penggambaran, analisa, dan interpretasi. Nah, sebelum itu kan kita butuh alat. Nah, apa aja sih Bu alatnya dan kelebihan dan kekurangan dari alat-alat itu tersebut? Oke, contoh alat ya, ini pertanyaan bagus nih. Kalau kamu ke lapangan untuk data spasial itu yang dicek pertama adalah koordinat. Itu posisi kita di mana? Nih, posisi kita di sini. X dan Y koordinatnya. Itu salah satu alatnya adalah GPS. Contoh GPS adalah kalau kamu mau pesen Gojek, itu kan masih titikmu di mana? Nah, itu GPS-nya di alatnya apa aja? Bisa pakai HP. Bisa menggunakan yang lebih profesional adalah GPS yang Global Positioning System yang alatnya kayak besar. Nah, kelebihan kekurangannya, kalau yang pakai HP jelas akurasinya tidak sebagus GPS untuk pemetaan. Kalau yang GPS untuk pemetaan akurasinya mesti dekat, lebih bagus. Lalu kalau GPS HP itu kan kamu masih butuh pulsa, ya kan? Pasti ada harga internetnya. Kalau yang GPS, terutama GPS handle, dia cuma butuh baterai. Itu salah satunya. Alat yang lain banyak. Oke, thank you. Lanjut ya. Nah, ini jenis-jenis peta. Ada berdasarkan proses pembuatannya. Ini ada dua, peta kognitif dan peta real. Peta kognitif itu tidak digambar, tapi di kepalamu. Kamu sering bayangin benar, aduh, aku mau ke rumah tuh lewatnya jalan ini. Tapi kamu di kepala ada kan? Nah, itu namanya peta kognitif. Lalu ada peta real yang digambar, yang di hard paper, di mana-mana yang ditempel. Nah, itu peta, ini proses pembuatannya. Ada lagi peta yang tanpa skala, kan tadi syarat peta 4 ya, yang utama ya. Nah, itu namanya dena. Itu peta sederhana karena tidak menggunakan pengukuran dekat. Kalau peta skalanya kan pasti harus terukur. Nah, kalau dena itu tidak. Dena itu turunan dari peta kognitif. Misalkan Mas Farhan, rumahnya di mana nih? Nah, Mas Farhan rumahnya di mana? Pikirin. Oh, di sini. Farhan gambar nih. Ini AKPG terus ke atas, ke kanan. Oh, kayak apa? Berarti kayak surat undangan nikah itu kan ada Ya, jalan-jalannya. betul, nih. Itu sederhananya. Lalu berdasarkan sumber datanya ini ada dua, peta dasar dan peta tematik. Yang ini peta dasar itu unsur-unsur yang menjadi peta yang menyajikan unsur alam buatan manusia digambarkan pada bidang datar dengan skala penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu. Ini adalah peta dasar, peta induk. Kayak peta bumi, rupa bumi, nah itu peta dasar. Lalu peta tematik ini menampilkan berdasarkan informasi khusus. Contoh yang tadi, contoh peta tematik apa? Sebutin. Apa lihat? Peta tematik khusus. Dina, tadi mau menuju rumah pernikahan. Apa lagi? Apa? Ayo, contoh peta perkebunan khusus kan? Nah, ini peta rupa bumi, ini contohnya. Nah, ini yang produksi BIG lagi. Nah, ini peta dasar itu juga masuk peta topografi nih. Ini peta dasar. Nah, peta tematik itu adalah dengan judul-judul khusus. Contohnya ini peta geologi. Dia hanya menampilkan data-data informasi geologi. Kedua, ini ada peta tematik real PKS. PKS apa? Pabrik kelapa sawit. Jadi lokasinya yang kuning ini, terus ini adalah kira-kira berapa kilometer nih radius si PKS-nya ini berpengaruh pada daerah sekitar. Ya, nah lalu berdasarkan tampilannya ada dua, analog dan digital.
digulung zaman dulu. Nah, kalau yang digital itu yang ada di HP-mu, digital online. Sering kan lihat Google Map kalau mau kemana-mana? Nah, itu digital. Nah, ini contoh peta digital. Nah, ini contohnya yang di HP. Ini beberapa websitenya. Ini nanti ada tugas, silahkan dikerjakan. Nah, ini buka link di bawah ini tampilan peta digital nih. Nah, ada yang mau nyoba? Mau nyoba? Ayo sini, buka Google Earth. Ya, ini nggak tak buka nih. Oke, fokus dulu. Nih, close dulu. Oke. Di oke dulu. Nah, coba cari rumahmu. Ini Google Earth, ini aplikasi teman pemetaan dan gratis. Jadi kalian bisa akses menggunakan HP ataupun laptop. Nah, ini peta digital outline digital. Oke, Han, coba kamu cari rumahmu, Han. Mana sebut rumahmu? Jalan apa? Oh ya, provinsinya aja coba. Kalau nggak provinsi ke desanya ada. Desanya, terus kabupaten, terus provinsi. Oh nih, rumahnya Farah dia mau mudik Farah. Oke, maju Jaya. Mau mana? Zoom up yang sama kan? Atasnya kan? Nih, nah, nih. Ini Enggak, bawahnya yang ini ada plus. Nah, nah itu zoom. Klik aja. Terus rumahmu di mana yang ada? Iya, kebun sawit ya, semuanya. Hijau semua. Di mana rumahnya? Itu dekat sungai Kak. Oh, itu dekat sungai nggak? Kabupatennya kan? di desanya Bu. Oh, desa mana desamu? Nggak tahu. Coba cari yang lebih dekat lagi, apa kotanya deh? Mana itu ya? Nah, kotanya coba. Jauh kan? Jauh kotanya Bu. Oh, jauh. Iya, sih. Ini bisa pilih. Bisa. Gantian ya, nanti ya. Oke, thank you Farhan. Oke, mana tadi? Bu, saya ingin penasaran kali ini jika kawannya lagi seru bisa Bu, tapi dia tri. Bisa, aman, maju banget sini. Kamu mau mana dulu? Mimpi kota mana yang mau datangi? Coba ke Barcelona Bu. Oke, boleh. Ketik ya di pojokan Barcelona. Barcelona. Suka Barcelona ya? Wis. Fine. Nah, itu klik aja dulu Barcelona, cari dulu, search dulu. Nah, nanti ada yang tinggi-tingginya dulu. Jadi kita akan lihat dulu jadwalnya jauh nih di muka bumi. Wis, jalan. Wis. Sampai. Oke, kamu zoom, lihat perbedaannya kota-kotanya. Kelihatan nggak apa bedanya? Betul, tersusun lebih rapi. Nah, pada zoom lagi Mas, 2 dimensi kan? Oke, 2 dimensi kan? Kira-kira kalau jadi 3 dimensi keren nggak? Ini bisa 3 dimensi. Coba kalau ini pengen cek yang ini Mas, yang layar terus bawah 3 dimensi. Oke, nah kelihatan 3 dimensi. Geser aja, geser dulu biar kelihatan. Ya, nah tuh. Oh, geser dulu cari. Kira-kira mau objek yang mana tuh? Namanya apa? Nah, bisa tuh zoom. Iya, nanti karena dia sudah dipotret menggunakan kamera yang resolusinya bagus sekali. Jadi kamu kalau ngezoom lagi, kamu bisa kayak adep-adepan sama tokonya. Nah, ini kelebihannya. Wih, langsung ya. Iya, langsung ke objeknya. Boleh kamu putar gini nanti kelihatan tuh kalau geser-geser. Gesernya pakai ini. Pojok. Pintar. Oh, bisa jalan tuh. Nah, kelihatan.
Iya, kamu mau jalan lurus, nanti bisa jalan ke maju aja, maju terus. Boleh, nanti jalan deh. Yuk, jalan kan, dia bisa ngikutin tuh. Nanti pelan-pelan nanti kamu akan pindah lokasi. Nah, sampai rumah orang. Iya, bisa sampai masuk kamar. Jadi kalau toko di sekitar situ yang tadi nah koordinatnya, nah ini kamu bisa masuk di rumahnya orang. Keren kan? Keren kan 3 dimensi itu? Oh, bahaya kali. Wes, kamu bakal tahu jadi oh ini toko apa ya? Nah ini one meta. Bisa sampai kamu masuk nih. Bingung keluarga ya? Di out aja, pakai yang dibesarin, skalanya dikecilkan. Dia muter itu ruangan orang itu. Oh geser lagi, apa? Nanti kelihatan. Ini loh di bawah ini. Coba geser. Rumah geser. Itu arah buat pindah kamar. Jadi pindah gedung kamu. Enak ya, bisa masuk ya. Iya. Ini ada keluar kok. Exit. Nah, kamu pindah toko mana? Mau geser? Nah, oh itu apartemen itu. Itu kamu bisa pindah-pindah lokasi, bisa ke kamar. Nah, ini kamar kotak. Kayak main kartu kan? Wis. Nah, ini ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Karena ini tadi datanya berbeda. Kalau semua ini datanya bisa 3 dimensi. Wis keren kan? Kayak mesin nggak sih? Wih, jalan. Kalau 3 dimensi. Kerja? Beri plus ya buat yang lain. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini tadi aplikasinya. Ya, sekarang masuk ke yang paling saya suka nih. Kuis ya. Atau ada yang mau nanya dulu sebelum ini? Ada? Ya, lanjut ya, kuis ya. Tes pemahaman. Tadi syarat kita tadi apa? Judul, keterangan, ya. Ada legenda ya, sebenarnya ada skala, ada legenda, dunia, benar-benar di real. Oke, sekarang kita tes ya. Ingat Dina masuk peta tapi kok. Oke, tes pemahaman yang mana yang disebut peta? Tinggal jawab peta atau bukan. Peta bukan? Peta dong, kita lihat. Ada legenda, ada skala, ada. Berarti peta. Bilang peta. Oke. Peta bukan? Bukan. Kenapa? Lanjut. Peta? Peta. Peta. Ada skala, ada judul, ada legenda. Oke. Peta? D. Nah. Peta? Bukan. Bukan. Peta? Ini peta masa depan bagi yang tidak rajin mandi. Oke, jelas ya. Kita refleksi dulu untuk hari ini. Aku mau bertanya ke teman-teman untuk testimoni kalian tentang mata kuliah ini. Dengan penyelenggaraan kuliah ini ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana pandangan teman-teman sebelum pelaksanaan kuliah dibandingkan setelah kuliah. Jadi awalnya gimana? Yang kedua, apakah realisasi perkuliahan seperti yang teman-teman duga sebelumnya? Terus yang ketiga, pengalaman baru apa sih yang kalian dapat di kuliah ini? Yang terakhir, bagaimana harapan teman-teman untuk kuliah berikutnya? Jadi pertemuan kita berikutnya. Ada yang mau? Oke, maju mas, cepat berdiri. Gimana mas?
kan waktu melihat peta itu cuma, setahu saya cuma apa namanya itu menghafal kayak kota-kota gitu, Pak, gimana ternyata bisa tahu sekedar itu, bisa melihat sedetik kayak real gitu, Oh, iya. modelnya gitu. Sama orang tadi ya? Iya, bisa melihat, wah bisa kayak dimensi nih, kayak bisa melihat kalau jalan bisa sasar lagi nih. Iya. Jadi modelnya biasanya buta web ini nggak bisa lagi, bisa melihat realnya. Dua. Dua, apa? Realisasi. Seperti yang kamu bayangin nggak sebelum masuk kelas? Enggak, saya kira sebelumnya tuh kayak wah susah gitu mau apa gitu kan, kayak ngumpul gitu, ternyata nggak juga gitu. Yang Tiga. ya pengalaman Pengalaman baru yang didapat dari sebuah ini. bisa melihat sesuatu yang baru kayak real gitu. Terus saya nggak pernah ke Barcelona nih kan, Ya. bisa Jadi melihat dimensi. iya dimensi kayak perasaan haji itu bisa liburan tanpa makan biaya. Betul. Dan masuk kamar orang juga Iya, ya tadi, betul. masuk toko-toko Barcelona udah shopping. Nah, tanpa harus ke Barce. Hemat ya. Lanjut. Untuk harapan ini tempatnya ada nggak? Ada untuk alat survei dan sebagainya ada. Nanti kita akan praktikum ke depan. Ditunggu ya. Iya. Oke. Makasih Mas. Kita tutup. Saya ucapkan terima kasih untuk siang hari ini untuk mata kuliahnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Thank you. Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Najia Shihab. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tidak sengaja kami singgung dalam tampilan ini. Kami mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.